Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, sebelumnya Ibu absen dulu ya anak-anak. Apakah ada di antara teman-teman kalian yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Baiklah, jika semuanya sudah hadir, kita langsung saja mulai pembelajaran kita. Pada hari ini kita akan membahas topik mengenai usaha dan energi. Tetapi pada pertemuan kali ini kita hanya membahas mengenai usahanya saja dulu. Nah, sebelumnya itu, apakah di antara anak-anak sekalian ada yang tahu apa itu usaha? Ya, silahkan Nadia terlebih dahulu. Menurut saya, Bu, usaha adalah gaya yang diberikan seseorang untuk memindahkan benda. Selanjutnya, Putri Adinta, silahkan. Kalau pendapat saya, Bu, usaha adalah gaya yang dilakukan untuk memindahkan benda yang dimana usaha terjadi ketika energi dipindahkan dari sistem ke sistem, Bu. Ya, benar yang dikatakan teman kalian bahwa usaha adalah perpindahan oleh gaya sehingga benda tersebut dapat berpindah. Nah, adapun satuan dari usaha tersebut adalah joule. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, siswa dapat mengetahui konsep dasar dari usaha. Dan yang kedua itu, siswa dapat menghitung usaha secara sharing dengan kelompok kecil. Baiklah, di sini Ibu akan membagi kelompok. Nah, di mana kelompoknya itu terdiri dari 3 kelompok. Kelompok pertama itu ada Dede dan Diana. Kelompok kedua ada Nadia dan Putri Adinta. Dan kelompok yang terakhir itu ada Salsabila, ada Vera Hamida, dan ada Sri. Silahkan Ibu kasih waktunya 15 menit untuk kalian berdiskusi dengan teman sekelompok kalian mengenai materi kita hari ini yaitu usaha dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian nanti akan kita bahas secara bersama-sama ya. Baik, terima kasih. Baiklah, karena waktunya sudah 15 menit, langsung saja Ibu pilih kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Nah, pertanyaan pertama akan dijawab oleh saya sendiri. Pertanyaannya yaitu, perhatikan gambar A dan B. Coba lakukan analisis dan jelaskan perbedaan dari gambar tersebut. Jawaban dari kelompok kami yaitu, terlihat pada gambar A di mana Doni sedang mendorong tembok. Nah, ketika kita mendorong tembok, sebesar apapun gaya yang kita berikan, tembok tersebut tidak akan bergerak. Menurut saya, Doni tidak melakukan usaha, di mana usaha merupakan gaya yang diberikan untuk melakukan perpindahan. Dan pada gambar B, Devi sedang mendorong meja. Ketika seseorang mendorong meja, maka meja tersebut akan berpindah tempat. Nah, pada gambar B, Devi sudah melakukan usaha karena ia sudah benda tersebut dapat berpindah tempat. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada pemateri 2. Terima kasih. Bu, baiklah, di sini saya Vera Hamida akan menjawab pertanyaan nomor 2. Yang mana pertanyaannya yaitu, apa yang menyebabkan seseorang atau suatu benda dapat melakukan usaha? Seseorang atau suatu benda dapat melakukan usaha karena adanya sebuah gerakan yang disebut dengan gaya. Yang mana suatu benda dinyatakan melakukan usaha jika gaya yang ada pada benda tersebut menyebabkan perpindahan. Baiklah, sekian dari hasil presentasi kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kelompok 3. Di sini Ibu akan membahas kembali apa yang telah dipresentasikan oleh kelompok 3. Nah, di mana kelompok 3 di sini menganalisis 2 buah gambar. Nah, gambar yang pertama itu Doni sedang mendorong tembok yang sangat kokoh sampai kelelahan. Gambar yang kedua, Davi sedang mendorong meja. Nah, adapun
diskusi mereka yang pertama itu, dari peristiwa A dan B, coba lakukan analisis untuk membedakan kedua peristiwa tersebut. Nah, di sini jelas ya, pada peristiwa A itu si Doni mendorong tembok. Coba kalian dorong dulu tembok kelas ini. Apakah bisa kalian dorong? Nah, tentu tidak. Karena apa? Karena tembok kelas ini kan sudah kokoh, tidak bisa lagi didorong. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa rumus dari usaha ialah gaya dikali perpindahan. Karena pada saat kita mendorong tembok kan tidak bisa berpindah, berarti perpindahannya 0, sehingga gaya yang dilakukan tidak ada. Sama seperti si Doni, pada saat dia mendorong tembok itu, dia tidak melakukan usaha. Beda dengan gambar yang kedua. Nah, gambar yang kedua ini dikatakan bahwa si Davi sedang mendorong meja. Coba kalian dorong dulu meja yang ada di hadapan kalian. Nah, bisa kan kalian dorong sehingga meja tersebut dapat berpindah. Berarti dalam hal ini kita melakukan usaha. Dimana kan tadi sudah Ibu jelaskan bahwa usaha itu adalah gaya dikali perpindahan. Berarti pada gambar yang kedua, si Davi itu sudah melakukan perpindahan. Baiklah, dari materi yang telah Ibu sampaikan pada hari ini, adakah di antara kalian semua yang dapat menyimpulkannya? Ya, silahkan Dede simpulkan materi kita pada hari ini. Jadi Bu, yang bisa saya simpulkan pada materi hari ini Bu, di mana usaha adalah energi yang disalurkan gaya ke suatu benda sehingga benda tersebut bergerak atau berpindah Bu. Jadi jika sudah diberikan gaya tetapi benda tersebut tidak bergerak, maka benda tersebut tidak mengalami yang namanya usaha Bu. Dengan contoh Bu, seperti menarik, mendorong. Jika benda yang didorong atau ditarik itu bergerak atau berpindah Bu, maka kita melakukan yang namanya usaha. Tetapi jika tidak bergerak berarti usaha sama dengan 0 Bu, tidak memiliki usaha Bu. Dengan rumus Bu, yang mana W sama dengan F dikali S. W sama dengan usaha dengan satuan Joule, F sama dengan gaya dengan satuan Newton, dan S perpindahan benda dalam satuan meter Bu. Jadi mungkin itu aja yang bisa saya simpulkan Bu. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya Ibu akan memberikan evaluasi berupa soal pada kalian semua. Di mana soalnya itu ialah benda bermasa 10 kg bergerak di atas permukaan yang datar dan licin tanpa gaya gesek. Berarti di sini gaya geseknya itu diabaikan. Nah, jika benda didorong dengan gaya 100 Newton yang membentuk sudut 60 derajat terhadap arah horizontal, tentukan besar usaha jika perpindahan benda sejauh 5 meter. Nah, baiklah, Ibu kasih waktu kalian 15 menit untuk mencari jawabannya. Nah, karena waktunya sudah 15 menit, kita langsung saja. Siapa di sini yang tahu berapa jawabannya? Ya, silahkan Diana, berapa jawabannya? Ya, benar. Ibu akan menjelaskannya kembali. Nah, di sini jelas tadi diketahui bahwa benda bermasa 10 kg. Nah, berarti masanya itu adalah 10 kg. Bergerak di atas permukaan yang datar dan licin tanpa gaya gesek. Nah, jika benda didorong dengan gaya 100 Newton, nah berarti di sini diketahui bahwa gayanya itu adalah 100 Newton yang membentuk sudut 60 derajat. Nah, berarti tetanya adalah 60 derajat. Terhadap arah horizontal, tentukan besar usaha jika perpindahan benda sejauh 5 meter. Nah, berarti di sini jelas diketahui bahwa perpindahannya adalah 5 meter. Nah, yang ditanya, usaha yang dilakukan. Nah, langsung saja. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa rumus mencari usaha, karena di sini dia membentuk sudut, maka rumusnya itu ialah usaha sama dengan gaya dikali kosinus theta ataupun sudutnya dikali dengan perpindahannya. Tinggal kita masukkan saja. Tadi diketahui bahwa gayanya itu ada 100 Newton. Berarti 100 dikali, nah tadi sudutnya 60 derajat. Berarti tetanya 60. 100 dikali cos 60. Nah, perpindahannya itu ada 5 meter. Berarti dikali dengan 5 meter. Sehingga didapatlah hasilnya menjadi 250 Joule. Baiklah, jika tidak ada lagi yang ingin dipertanyakan, berarti kalian semua sudah paham kan? Nah, cukup sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya kita tutup dengan doa.
Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah, selamat pagi semua. Selamat pagi, Bu.